Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal yang terakhir. Soal yang terakhir yaitu soal yang keempat, di mana di sini dikatakan pada waktu menyelesaikan perbaikan rumahnya, Bapak Siang menemukan 100 meter pangkat 2 plywood dan 80 meter pangkat 2 triplex sisa yang bisa ia manfaatkan untuk membuat meja dan rak buku. Nah, untuk membuat sebuah meja diperlukan 16 meter pangkat 2 plywood dan 8 meter pangkat 2 triplex. Sedangkan untuk membuat rak buku dibutuhkan 12 meter pangkat 2 plywood dan 16 meter pangkat 2 triplex. Dengan menjual hasil pembuatan tersebut, Bapak Siang mampu memperoleh keuntungan sebesar 5.000 untuk setiap meja dan 4.000 untuk setiap rak bukunya. Nah, di sini buatlah model yang optimal bagi Bapak Siang untuk memanfaatkan plywood dan triplex yang tersisa tersebut. Nah, di sini kita langsung jawab. Pertama-tama di sini kita tuliskan dulu ya yang diketahui, yaitu persediaannya, di mana persediaannya diketahui yaitu plywood memiliki persediaan sebanyak 100 meter pangkat 2. Kemudian untuk persediaan triplexnya sebanyak 80 meter pangkat 2. Kemudian untuk pembuatan mejanya, di sini kita akan mengetahui keuntungannya, di mana keuntungan untuk 16 meter pangkat 2 plywood sama dengan untungnya yaitu 5.000. untungnya itu 4.000. Begitu pula dengan 8 meter pangkat 2 triplex, yaitu untungnya juga sebanyak 4.000. Sebanyak 4.000. Sebanyak 5.000 ya di sini. Untuk pembuatan mejanya, keuntungannya yang didapat itu sebanyak 5.000. Kemudian untuk pembuatan rak bukunya, keuntungan yang didapatkan dari 12 meter pangkat 2 plywood dan 16 meter pangkat 2 triplex itu menghasilkan keuntungan sebanyak Rp4.000. Nah, setelah semua ini diketahui, selanjutnya kita akan di sini kita akan tentukan variabelnya. Kita akan tentukan variabelnya, di mana saya tetap menggunakan X1. X1 saya itu sama dengan jumlah meja yang harus dibuat, kemudian X2 sama dengan jumlah rak buku yang harus dibuat. Kemudian kita tentukan tujuannya. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk mengoptimalkan sisa persediaan. Jadi fungsi X1 dan X2 sama dengan 5.000 X1 ditambah 4.000 X2, di mana 5.000 ini merupakan keuntungan dari pembuatan meja, dan 4.000 ini merupakan keuntungan dari pembuatan rak buku. Nah, setelah diketahui tujuannya, langsung kita buatkan tabelnya. Di sini sudah saya buatkan tabelnya, di mana ada sumber daya yaitu plywood dan triplex. Kemudian ada pembuatan meja, yaitu membutuhkan sebanyak 16 meter pangkat 2 plywood dan 8 meter pangkat 2 triplex. Kemudian untuk rak bukunya sendiri membutuhkan 12 plywood dan 16 triplex, di mana masing-masing persediaannya yaitu sebanyak 100 plywood dan triplexnya persediaannya yaitu 80 triplex. Nah, di sini juga ada keuntungan yang didapatkan dari pembuatan meja dan rak buku, di mana meja mendapatkan keuntungan yaitu Rp5.000, kemudian rak buku sebanyak Rp4.000. Nah, dari tabel di atas ini menghasilkan fungsi yaitu 16x1 ditambah 12x2 lebih kecil sama dengan 100.
di mana 100 ini merupakan persediaannya, itu lebih kecil daripada 100. Kemudian yang kedua ada 8x1 ditambah 16x2, hasilnya yaitu lebih kecil sama dengan 80. Ini ya, sama dengan 80, lebih kecil sama dengan 80. Kemudian pada keterangan ketiga, pada keterangan ketiga ini dinamakan dengan kendala non negatif, di mana yaitu x1 dan x2 hasilnya itu lebih besar sama dengan 0. Hasilnya lebih besar sama dengan 0. Sesuai dengan ketentuannya, yaitu kendala non negatif, artinya nilai x dan x2 ini hasilnya harus lebih besar daripada angka 0, tidak boleh hasilnya negatif atau minus. Nah, setelah kita mendapatkan fungsinya, mendapatkan nilai fungsi, kemudian di sini kita dapat simpulkan berdasarkan kasus di atas dapat dimodelkan sebagai berikut, yaitu dengan pertama kita optimalkan dengan rumus f x1 dan x2 sama dengan 5000 x1 ditambah 4000 x2. Kemudian yang terakhir kita buat kendala untuk permodelannya, yaitu yang pertama 16x1 ditambah 12x2 lebih kecil sama dengan 100. Kemudian yang kedua 8x1 ditambah 16x2 hasilnya lebih kecil sama dengan 80. Nah, untuk ini kita seperti yang sudah kita bilang tadi, ini merupakan kendala non negatif, di mana x1 dan x2 hasilnya harus lebih besar sama dengan 0. Tidak boleh minus dan tidak boleh negatif. Oke, mungkin itu yang sempat saya jelaskan pada video keempat ini, dan di mana video ini merupakan video terakhir dari tugas saya. Dari itu saya ucapkan sekian dan terima kasih.